Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, channel jual beli kawan. Hari ini sebagai kawan, kami akan memberikan tips jual beli seputar tanah dan rumah dan kaitannya dengan ilmu waris. Nah, mungkin hal ini yang jarang dibahas. Apa kaitannya ilmu waris dengan jual beli tanah dan rumah? Kaitannya adalah menurut peraturan perundang-undangan di negara kita, tidak semua orang berhak menjual rumah, tanah, dan bangunan. Begitu juga aturan di agama kita, agama Islam, bahwa yang berhak menjual adalah yang mempunyai kepemilikan secara sah di tanah tersebut. Nah, kemudian kita juga mempunyai hukum positif di Indonesia berdasarkan undang-undang, apakah kita bisa menjual rumah atau tidak. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita tekankan di sini, menurut peraturan pemerintah, apalagi untuk sertifikat yang SHM atau surat hak milik, yang berhak melakukan penjualan tanah dan bangunan adalah nama pemilik yang tercantum di sertifikat. Nah, ini dia. Nama pemilik yang tercantum di sertifikat plus istrinya. Nah, kenapa ada plus istrinya? Karena menurut peraturan, seorang suami tidak bisa menjual secara sendirian tanah atau rumah SHM-nya tanpa persetujuan istrinya. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan. Apalagi jika istrinya lebih dari satu, ternyata istrinya dua, tiga, maka semua istrinya harus ikut melakukan penandatanganan jual beli tanah tersebut. Nah, bagaimana jika istrinya itu meninggal, sedangkan suaminya masih ada? Maka kita beranjak kepada poin yang kedua, yaitu ahli waris. Nah, ini maka pentingnya kita juga sedikit belajar waris di dalam Islam. Walaupun memang waris di dalam hukum positif kita, undang-undang, agak berbeda dengan ahli waris di sistem Islam. Nah, jika ada salah satu pemilik atau istrinya atau suaminya ini meninggal, maka ahli warisnya harus menggantikan untuk melakukan penandatangannya. Jadi jika misalkan istrinya sudah meninggal, maka anak suaminya meninggal, anaknya harus bertanda tangan. Jadi misalkan pemilik sertifikat itu meninggal, maka ahli warisnya yang berhak melakukan penjualan tersebut, dan ahli warisnya ini adalah semua, bukan hanya satu saja. Misalkan pemilik sertifikat dia meninggal seorang laki-laki, maka yang berhak menjual di sini adalah yang pertama tentu istrinya. Kalau istrinya 2, 3, 4 dia berhak, kemudian anak-anaknya. Nah, belum lagi nanti kalau kasusnya dia tidak punya anak segala macam tapi masih punya orang tua segala macam. Nah, ini nanti perlunya hukum waris ini, siapa sebenarnya ahli waris yang secara sah baik agama ataupun peraturan perundangan yang dia menjadi ahli warisnya. Inilah yang nanti berhak melakukan penjualan dan melakukan penandatanganan secara sah. Jadi ketika kita membeli tanah, apalagi pemilik yang tercantum di sertifikat atau suratnya itu meninggal, maka selain surat keterangan meninggal, kita juga harus surat keterangan waris atau semua ahli warisnya yang kita prediksi itu akan melakukan jual beli, maka dia harus menandatangani semua akad jual beli atau bisa diwakilkan ke salah satu ahli warisnya, kemudian mendatangi notaris, dan nanti sebenarnya notaris lah yang paling tahu. Tapi di sini kita hanya sekedar memberikan sedikit tip bagi yang membeli tanah, tips dan trik bagi yang membeli tanah. Lihat siapa yang tercantum di sertifikat, kemudian lihat statusnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jika sudah meninggal, kita harus prediksi ahli warisnya, dan kira-kira dari ahli warisnya itu ada sengketa atau semua setuju untuk menjual. Nah, jika ada satu saja ahli warisnya tidak setuju untuk dijual, maka jual beli itu tidak sah. Maka jangan sampai kita membayar duluan uangnya, sedangkan salah satu ahli warisnya tidak menyetujuinya, apalagi dia punya lebih dari satu istri, maka istri lainnya pun
ternyata tidak setuju, maka istrinya yang lainnya bisa menuntut. Maka hati-hati, kita harus bisa memprediksi ahli warisnya saat membeli tanah dan rumah. Sekian, terima kasih tips dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.